A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memasuki dan menikmati setiap jamuan-jamuan yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk memanfaatkan setiap momen-momen yang ada pada bulan yang penuh berkah ini. Banyak amal-amal baik yang dapat kita lakukan, sehingga amal baik itu akan memberatkan timbangan amal baik kita di hari akhirat kelak. Tapi kita pun tidak boleh lupa bahwasanya di hadapan amal-amal baik juga terdapat amal-amal buruk yang dapat menggelincirkan kita ke dalam panasnya api neraka. Maka dari itu, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah. Tapi di lain sisi, jikalau kita tidak memanfaatkan yang sebenar-benarnya, maka sesuatu ini akan menggelincirkan kita ke dalam panasnya api neraka. Sesuatu itu adalah lisan. Lisan yang kita miliki, lisan yang merupakan nikmat dari Allah. Jikalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka lisan yang kita miliki akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Melainkan, selain itu, lisan kita pula, jika kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa memanfaatkannya, maka lisan kita akan menghantarkan kita atau menggelincirkan kita ke dalam panasnya api neraka. Dengan kita gunakan lisan kita untuk berbohong, kita gunakan lisan kita untuk menggunjing sesama, kita gunakan lisan kita untuk mengadu domba atau bahkan melukai hati orang lain. Dalam sebuah perkataan, Al-Imam Muhammad Al-Baqir pernah berkata berkaitan dengan lisan. Beliau berkata, "Inna hadzal lisana miftahu kulli khairin wa syarrin." Sungguhnya lisan ini adalah kunci dari segala kebaikan dan segala keburukan. Imam Muhammad Al-Baqir telah menggambarkan bahwasanya lisan yang kita miliki bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah. Tapi juga jikalau kita tidak memanfaatkannya, kita tidak menggunakannya dengan baik, maka lisan yang kita miliki pula dapat menggelincirkan kita ke dalam panasnya api neraka. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini ialah, bagaimana lisan yang kita miliki dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah? Maka dalam sebuah perkataannya, Imam Muhammad Al-Baqir melanjutkan, Fayan bagi lil mu'min an yahtima ala lisanih kama yahtimu ala dhahabih wa fiddatih. Maka sudah sepatutnya, sudah sehendaknya seorang mukmin menjaga lisannya seperti ia menjaga harta bendanya. Al-Imam Muhammad Al-Baqir juga memberi cara bahwa lisan yang kita miliki bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah apabila kita benar-benar menjaga lisan, sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa pentingnya lisan yang kita miliki, yang dapat menghantarkan kita menuju dua tempat yang berbeda. Entah itu akan membawa kita menuju surganya Allah, atau bahkan sebaliknya, itu akan menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah. Berbicara tentang lisan, ada sebuah kisah yang menceritakan pada suatu hari ada sebuah perkumpulan antara seorang syekh, seorang murid dengan para muridnya. Saat itu mereka sedang berdiskusi dan salah satu muridnya berdiri dan bertanya, "Wahai syekh," ia menanyakan tentang doa, dan tentu doa dan lisan memiliki kaitan yang erat. Ia bertanya, "Wahai guruku, wahai syekh, aku telah memiliki beberapa masalah selama beberapa bulan terakhir ini. Aku selalu melakukan doa, aku selalu berdoa. Tapi hingga sekarang, hingga detik ini, aku belum merasakan jawaban-jawaban dari permintaanku. Aku belum merasakan nikmatnya
perkabulan doa, pengabulan doa dari Allah. Di manakah Allah? Apakah Allah itu dekat tapi tak mengabulkan permintaanku? Atau Allah itu jauh sehingga ia tidak mendengar doa-doaku? Lalu seorang syekh itu menjawab, apabila pertanyaan-pertanyaan semacam ini datang dan muncul di benak kita, maka sudah sepatutnya kita menanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana mungkin apabila kita berdoa, maka lisan kita harus mengenal siapa lawan bicaranya? Apakah lisan kita mengenal siapa lawan bicaranya? Kepada siapa ia sedang menghadap dan berkomunikasi? Karena bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah jikalau kita berdoa dengan lisan yang kita gunakan untuk berbohong? Bagaimana mungkin doa-doa kita akan diijabah oleh Allah sedangkan kita berdoa dengan lisan-lisan yang kita gunakan juga untuk mengadu domba atau bahkan melukai hati orang lain? Betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Betapa pentingnya lisan kita mengenal kepada siapa ia sedang berbicara ketika berdoa. Ia sedang berbicara kepada Rabbul Alamin. Ia sedang berbicara kepada pemilik alam semesta. Lantas ketika kita mengetahui siapa lawan bicara kita, ketika lisan kita mengetahui kepada siapa dia menghadap, maka ia tak akan lagi berdoa dengan lisan-lisan yang ia gunakan untuk berbohong, untuk mengadu domba, atau bahkan melukai hati orang lain. Maka insya Allah ketika lisan kita mengetahui ini semua, maka insya Allah permintaan-permintaan kita, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan perbedaan seorang munafik dan seorang mukmin berdasarkan dari lisannya. Rasul berkata, lidahnya seorang mukmin, lisannya seorang mukmin itu ada di belakang hatinya. Jikalau ia ingin mengatakan sesuatu, maka ia akan berpikir terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan seorang munafik. Seorang munafik itu lidahnya, lisannya ada di depan hatinya, yang dimana ketika ia ingin mengatakan sesuatu, maka ia tidak akan berpikir terlebih dahulu. Ia tidak akan berpikir apa dampak dari perkataannya. Ia tidak berpikir apa yang bisa disebabkan dari perkataannya. Entah perkataannya itu adalah perkataan bohong, entah perkataan itu akan mengadu domba sesama, atau bahkan melukai saudara muslim. Ia tidak akan memikirkannya dan ia hanya mengatakan sebegitu saja. Itulah perbedaan seorang mukmin dan seorang munafik berdasarkan dari lisannya. Maka dari itu, ayo wal ahwat, gunakanlah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lisan yang kita miliki merusak amal-amal baik yang telah kita perbuat. Semoga pada bulan yang penuh berkah ini kita dapat memetik setiap jamuan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita yang dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, merasa perlu untuk saya sampaikan bahwasanya kita juga harus berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan lisan kita, agar lisan kita tak pernah mengenal lelah untuk terus menyuarakan tentang apa yang terjadi di Palestina. Bahwasanya kita juga harus berdoa bahwa lisan kita harus terus menyuarakan kebenaran atas apa yang terjadi di Palestina. Saudara-saudari, bahwasanya yang terjadi di Palestina sekarang bukan hanya tentang perang dan juga bukan hanya tentang penjajahan, melainkan ini semua adalah pembantaian. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang dibantai. Dan sudah sepatutnya kita sebagai muslim, kita sebagai manusia, untuk terus menyuarakan kebenaran dan hak-hak mereka. Kita harus terus menyuarakan suara-suara kebenaran dengan lisan kita. Gunakanlah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan lisan kita bisa bersumbangsih atas kebebasan Palestina, atas kemerdekaan Palestina. Insya Allah lisan kita dapat menghantarkan kita menuju segala perbuatan baik, sehingga dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan insya Allah di akhirat kelak lisan kita pula akan bersaksi
atas keberpihakan kita dalam situasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.